atas waktunya. Minta bantuan Mas Udin untuk proyektornya, bantuan dari teman-teman. Terima kasih, selamat malam yang hadir semuanya. Bu Titin, selamat malam. Mungkin saya sedikit berbeda cara menyampaikannya. Mas Aji lebih langsung. Saya pakai proyektor karena saya mempunyai data-data sketsa foto dari Belanda. Malam ini saya akan membahas jejak mimpi di Pesanggaran. Lanjut. Jadi Belanda masuk di wilayah Banyuwangi ini pada sekitar abad 18 Masehi. Mereka mencari sosok Agung Wilis yang dikatakan sama Mas Aji tadi di hutan belantara. Menurut peta 1893 dan 1899, pesisir Banyuwangi Selatan ini masih hutan belantara dan didominasi tanaman kayu jati alam. Belum ada tanda-tanda untuk pemukiman ataupun penduduk yang di sini, karena kata Mas Aji tadi di sini tempat persembunyian dan hutan belantara. Pembukaan lahan ini dilakukan sama Belanda. Dilakukan oleh Belanda tahun 1910. Mereka membuka pemukiman dengan menebang kayu jati. Jadi alam itu ditebangin sama Belanda untuk membuat pemukiman dan perkebunan. Itu mimpi-mimpi Belanda untuk membuat pemukiman dan perkebunan untuk mensukseskan kolonialisasinya di wilayah Banyuwangi Selatan. Dan juga mereka pada tahun 1930 itu ada foto Talang Lawas, aku ambil dari sumbernya Banyuwangi Tempo dulu. Pembangunan Talang Lawas ini dilakukan tahun 1930 dan dari cerita kakek saya lahir tahun 1939 itu memang pembangunannya sudah selesai dan digunakan untuk lalu lalang menuju desa dari Sileragung menuju desa Pesanggaran. Dan di desa Sileragung juga mereka memang dari desa Sileragung menuju ke Pesanggaran itu melewati jembatan ini karena akses utama dan satu-satunya itu hanya Talang Lawas, dan juga diresmikan itu pada waktu setelah Blabur Senen Legi, karena di situ banjir bandang dari Kali Style. Dari catatan Kali Style itu, Sungai Kali Style itu memang blaburnya tahun 1939, dan di situ Insinyur Sutejo sebagai pelaksana pembangunan dia berdiri di tengah jembatan itu, dan dengan harapan ada kayu yang memalang gini di lingkaran jembatan itu, sehingga kayu itu menyumbat saluran air ini untuk mengalir sampai ke Lampon, ke laut. Jadi Insinyur Sutejo itu berdiri di tengah-tengah. Tiba-tiba entah kenapa Insinyur Sutejo setelah berdiri di situ, kayunya langsung tenggelam dan jembatan ini gak jadi roboh. Terus Belanda banyak mendirikan seperti infrastruktur yang lain untuk mendukung perkebunan atau lahan pertanian di situ. Jadi Belanda itu pernah membuat peta. Sumber yang aku bawa ini dari sketsa Werner Johan. Dia seorang teknik sipil Belanda yang pernah ditahan sama Jepang. Jadi seorang Werner Johan ini dia dikasih waktu sama Jepang untuk berlibur sebenarnya. Berlibur, berkunjung
kemana, dan dia mempunyai kemampuan untuk melukis. Dan disitulah dia membuat sketsa. Dan juga Belanda mulai membuat persil-persil yang ada di Pesanggaran ini. Dan persil-persil yang di Banyuwangi Selatan, kalau kita lihat ukuran jalan itu sama. Dari perempatan, kalau misalkan kita ngomong 1 kilo berarti 4 perempatan, 250 meter semua. Jadi satu persil ini sebenarnya luasnya 8 hektar. Jadi ada seorang pemilik persil di Persil 4 namanya Nyeh Tinel, itu sangat terkenal mempunyai lahan yang luas. Habis itu lanjut. Habis itu mimpi Belanda ini seakan musnah karena kedatangan Jepang pada tahun 1942. Pertama kali mendarat di Genteng pukul 11 siang. Dan di situ dia membawa pasukan 150 orang. Saya ini bercerita karena saya menemui saksi hidup sejarah seorang komandan Keibodan, Mbah Ponidin namanya. Alamatnya di daerah Senepo Sepi. Beliau bercerita kalau misalkan pada 1942 itu tiba di Genteng jam 11 siang. Habis itu dia berjalan ke arah Sukomade untuk mencari Belanda ini. 4 Banjar. Dia berjalan sampai Sukomade untuk mencari Belanda. Dan Jepang itu bingung sebenarnya. Gimana sih caranya ngusir orang Belanda dari sini? Dan ternyata keputusan Jepang itu menahan semua orang-orang Belanda di sini dan dipekerjakan untuk perkebunan dan pertanian, untuk bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan Jepang perang. Dan di situ ini salah satu buku yang dibawa teman saya dari Tangerang, Mas Rifandi Nugroho. Dia kongres di Belanda, menemukan buku ini di toko kelontong. Di toko kelontong buku, akhirnya diambil dan dia penelitian S2 Universitas Indonesia, penelitian di Kesilir ini. Jadi untuk dia membahas tentang politik Jepang. Ini pemukiman dari cerita itu dan literatur yang dari buku itu aku cocokkan. Jadi pemukiman ini kalau dalam segi arsitektur itu ada dua istilah. Yang pertama serotong. Serotong itu bentuknya menyamping seperti orang Jawa itu. Ke depan lebih pendek. Terus kalau yang satunya itu tangkasan kalau nggak salah satunya. Kalau nanti salah boleh dibenarkan. Dan pemukiman ini dihuni orang-orang Jawa sebenarnya pada zaman itu. Dan orang Jawa itu sama Jepang diusir, suruh membuka lahan lagi, suruh membuat permukiman lagi di luar Kesilir. Dan tidak setimpal untuk membeli rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga itu dijadikan sebuah camp interniran untuk menahan orang Belanda di situ. Pondok kelihatan normal kan areka. Nah, ini adalah sebuah foto barak camp interniran yang sebelah kiri itu terlihat di dalam ruangan interiornya mereka disuruh tidur di atas ranjang gitu dari bambu. Memang dari kalau misalkan habis tidur itu dipekerjakan pagi orang Belanda seragam putih-putih ke perkebunan itu pada waktu Jepang udah biasa. Kalau misalkan sekarang mungkin orang banyak tertawa. Dan di situ juga ada sebuah perkampungan, kelihatannya perkampungan padahal di situ disebutkan juga Lutz, tempat sebagai camp interniran yang tadinya rumah-rumah orang Jawa
dan digunakan sebagai camp interniran. Lanjut. Nah, ini fotonya Mbah Ponidin, seorang saksi sejarah dan pelaku sejarah, seorang komandan Keibodan yang sempat aku temuin dan umurnya 100-an lebih, dan beliau masih sehat sampai sekarang. Dan dia cuma, yang pasti paling ingat itu sama beliau, saya itu nunggu 130 tahun untuk mendapatkan hadiah. Katanya dulu dijanjikan sebagai dikasih hadiah pada waktu umur 130 tahun. Nah, markas Jepang. Ini aku menampilkan kantor polisi yang sekarang dijadikan polsek. Di sini ada yang nggak tahu kantor polisi Siliragung, Polsek Siliragung. Coba angkat tangan kalau yang nggak tahu Polsek Siliragung. Saya memaklumi karena Mas Haji orang Purworejo. Nanti pulangnya aku ajak ke sana ya. Iya. Oh, nggak salah. Terus kantor polisi Siliragung ini dulunya menurut cerita tutur itu sebuah tangsi atau gudang padi. Tapi ketika waktu penjajahan di situ digunakan sebagai markas Jepang. Pemimpinnya Tuan Takashi, dan itu saya mendapat informasinya dari Mbah Ponidin tadi sebagai komandan Keibodan, karena yang berhadapan langsung dengan Tuan Takashi mungkin Mbah Ponidin yang sempat menemui dan sering ngobrol setiap hari pada waktu Jepang itu. Dan itu gambar Hofkantor. Hofkantor ini adalah pusat atau markas besar pada era Jepang untuk melancarkan mimpi tadi, mimpi Jepang. Kalau tadi mimpi Belanda membangun perkebunan, membangun pertanian untuk dikirim keluar daerah, dan